Halo semua, ketemu lagi dengan saya Ika Fitrianingsih dalam probabilitas dan statistika. Kali ini kita akan belajar mengenai distribusi peluang diskrit. Tujuan perkuliahan kita hari ini adalah ketepatan menjelaskan macam-macam distribusi diskrit dan ketepatan menerapkan distribusi-distribusi berikut sesuai dengan permasalahan serta menghitung peluang yang dicari. Yang pertama adalah distribusi binomial, kemudian distribusi multinomial, distribusi hipergeometrik, binomial negatif, geometrik, dan Poisson. Sebelum kita ke mind map, mari kita lihat bahwa kemarin kita sudah belajar mengenai peubah acak. Apa itu peubah acak? Peubah acak adalah sebuah fungsi yang memetakan ruang sampel ke dalam bilangan real. Peubah acak ada yang diskrit dan ada yang kontinu. Apa itu peubah acak diskrit? Nah, peubah acak diskrit adalah peubah acak yang memetakan ruang sampel diskrit ke dalam bilangan bulat atau bilangan integer. Sedangkan ruang sampel kontinu dipetakan ke dalam bilangan kontinu atau bilangan real yang ada di sepanjang garis. Nah, kita kembali ke peubah acak dulu, kemudian digambarkan dengan fungsi distribusi. Nah, setelah digambarkan dengan fungsi distribusi, apabila sebuah distribusi itu memenuhi syarat-syarat distribusi peluang diskrit dan distribusi peluang kontinu, maka distribusi tersebut disebut dengan distribusi peluang. Apa syaratnya? Untuk diskrit bahwa jumlah dari peluangnya adalah sama dengan 1, dan untuk kontinu integral dari semua ruang sampelnya di fungsi tersebut adalah sama dengan 1. Oke, kenapa kita belajar distribusi peluang? Yang pertama adalah kita harus mempunyai pemahaman dasar suatu kejadian secara natural. Kemudian kita bisa melakukan prediksi terhadap kejadian tersebut dengan aturan-aturan peluang. Yang kedua adalah kita bisa mengidentifikasi peluang kejadian. Kemudian kita dapat membuat sebuah model yang menggambarkan peluang, kapan terjadinya, dan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan secara efektif serta persiapan untuk proses atau kejadian selanjutnya. Oke, nah penyajian distribusi peluang diskrit dapat berupa pertama menggunakan histogram, dapat juga menggunakan tabel peluang ya antara X dengan Fx-nya, kemudian dapat menggunakan rumus atau fungsi Fx. Nah, kenapa ini dinyatakan dalam 3 bentuk tersebut? Untuk mempermudah kita melihat, membaca perilaku dari sebuah kejadian yang dinyatakan dalam peubah acak yang mempunyai nilai. Oke, nah percobaan yang berbeda sering memiliki perilaku yang berbeda. Kemudian apabila kita mempelajari distribusi diskrit, maka kita ke mind map berikut. Oke, berikut adalah mind map yang kita punya. Pertama, distribusi peluang itu dibagi menjadi 2, yaitu peluang diskrit dan peluang kontinu. Untuk peluang diskrit dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu distribusi seragam, di mana semua kejadian memiliki peluang yang sama, kemudian distribusi yang menyatakan peluang kejadian ada 2 kemungkinan, misalnya angka atau gambar pada pelemparan koin, atau baik maupun cacat pada pengambilan benda di dalam sebuah perusahaan. Oke, nah apabila ada 2 kemungkinan, maka distribusi peluangnya disebut dengan distribusi Bernoulli jika hanya dilakukan sebanyak sekali. Misalnya melempar 1 kali uang logam. Tapi apabila dilakukan berkali-kali ya tetap ada 2 kemungkinan, yaitu angka atau gambar, tapi dilakukan berkali-kali maka disebut dengan distribusi binomial. Nah, apabila kemungkinannya lebih dari 2, maka berkembang lagi menjadi distribusi multinomial. Nah, selanjutnya distribusi hipergeometrik. Kemarin kita sudah belajar sedikit mengenai penerapan distribusi hipergeometrik pada saat kita mengambil laptop di mana ada yang cacat dan ada yang tidak cacat. Ya, ada yang ada defeknya dan kemudian ada yang tidak ada defeknya. Oke, jika ada 2 kemungkinan seperti ini, kemudian kita mengambil secara acak dan kita mencari peluang berapa terambil cacat atau berapa terambil tidak cacat, maka kita diarahkan ke dalam distribusi hipergeometrik. Nah, distribusi hipergeometrik ini bisa juga diperumum sehingga kemungkinannya tidak hanya 2 tapi ada beberapa. Misalnya mengambil pulpen warna merah, biru maupun warna
hijau. Di sini sudah ada 3 kemungkinan, maka untuk menghitung peluangnya kita menggunakan kombinasi warna merah, kombinasi warna biru, kombinasi warna hijau dibagi dengan kombinasi keseluruhan. Nah, distribusi pengelompokan yang keempat yaitu apabila kita mengambil sebuah benda, namun kita ingin berapa sih peluang sukses kita mengambil benda pertama misalnya. Nah, jika begitu maka kita diarahkan ke dalam distribusi geometrik. Namun kalau kita mencari berapa sukses yang kekal, kita diarahkan ke distribusi binomial negatif. Nah, yang terakhir adalah apabila dibatasi oleh ruang atau waktu, maka kejadian itu didistribusikan sebagai distribusi Poisson. Nah, distribusi seragam diskrit disebut juga dengan distribusi uniform diskrit. Nah, semua kejadian atau ruang sampel dalam distribusi ini memiliki peluang yang sama. Fungsinya yaitu Fx sama dengan 1/k, di mana K adalah banyaknya ruang sampel. Contoh, pada pelemparan dadu ya, ada 6 kemungkinan, yaitu muncul mata dadu 1, muncul mata dadu 2, muncul mata dadu 3, 4, 5, atau muncul mata dadu 6. Nah, kemungkinan munculnya mata dadu 1 itu adalah 1/6. Begitu juga kemungkinan munculnya mata dadu 3 itu juga 1/6. Maka kejadian seperti ini disebut sebagai distribusi seragam atau uniform. Yang rumusnya adalah 1/6, di mana 6 adalah banyaknya ruang sampel. Siapa saja ruang sampelnya? 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, yang menyatakan munculnya mata dadu 1, munculnya mata dadu 2, munculnya mata dadu 3, 4, 5, sampai dengan 6. Nah, karena sudah masuk ke dalam rumus-rumus, maka saya akan menjelaskan sambil duduk ya. Oke, dan rataannya adalah sigma XI dibagi dengan K, di mana XI ini menyatakan titik-titik sampel, ya, di mana X1 itu menyatakan munculnya mata dadu 1, X2 menyatakan munculnya mata dadu 2, sampai dengan X6 itu menyatakan munculnya mata dadu 6. Dan K itu adalah banyaknya titik sampel, di mana ada 6 titik sampel, sehingga rataannya adalah sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 6 dibagi dengan banyaknya titik sampel adalah 6, maka rataannya itu adalah sama dengan 3,5. Oke. Nah, selain rataan, distribusi peluang juga biasanya memiliki variansi atau ukuran penyebaran daripada distribusi peluangnya. Nah, varians ini pada distribusi seragam dinyatakan sebagai XI dikurangi rataannya tadi. Ya, jadi rataannya tadi dikurangi, kemudian dikuadratkan dibagi dengan banyaknya sampel. Oke, contoh pada pelemparan dadu, maka peluangnya untuk melempar mata dadu pertama adalah 1/6 dari titik sampel 1, 2, sampai 6, maka variansnya ini adalah sama dengan titik sampel 1 dikurangi rataannya dikuadratkan, titik sampel 2 dikurangi rataannya dikuadratkan, sampai dengan titik sampel 6 dikurangi rataannya dikuadratkan, kemudian dibagi 6, sehingga variansnya adalah 35/12. Oke, nah bagaimana histogram dari distribusi ini? Maka dinyatakan di dalam gambar berikut. Ya, distribusinya seragam sama di setiap titik sampel. Oke, distribusi binomial dan multinomial. Nah, distribusi binomial dan multinomial ini diawali dengan distribusi Bernoulli yang mempunyai beberapa sifat. Yang pertama adalah percobaannya terdiri dari satu usaha. Ingat, Bernoulli tadi hanya 1 kali lempar koin, hanya ada 1 usaha yang memberikan hasil yang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu sukses dan gagal. Misalnya kita ingin melihat angka pada pelemparan uang, maka suksesnya adalah muncul angka dan gagalnya adalah muncul gambar. Seperti itu. Nah, peluang sukses dinyatakan dengan P. Pasti di dalam melempar mata uang, peluang suksesnya atau peluang muncul angkanya jika kita meneliti angka adalah sama dengan setengah.
Ya, pada pelemparan uang, maka peluang suksesnya adalah setengah. Tidak berubah dari satu usaha ke usaha yang lain. Nah, selain P atau peluang sukses, kita juga punya Hi, yaitu peluang gagal. Di mana Hi ini selalu 1 dikurangi P. Kenapa? Karena kalau P tadi adalah peluang sukses, maka Hi adalah peluang gagal. Nah, ingat kejadian komplement, apabila ada 2 kejadian yang berlawanan, maka peluangnya adalah 1 dikurangi kejadian komplementnya. Oke. Nah, untuk distribusi Bernoulli ini, ya, rumusnya adalah Px dikali dengan 1 min P atau Hi tadi, dikali dengan 1, bukan dikali ya, dipangkat dengan 1 min X. Untuk X-nya 0, 1. 0 menyatakan gagal biasanya, dan 1 menyatakan sukses. Oke, nah distribusi ini sama dengan distribusi seragam tadi, mempunyai rataan dan mempunyai varians. Rataannya adalah P, ya, atau peluang sukses, variansnya adalah PHI atau peluang sukses dikali dengan peluang gagal. Oke, jika pelemparan uang tadi yang tidak ada pemberat, peluangnya muncul angka setengah, muncul gambar setengah, maka variansnya adalah sama dengan 1/4. Dari mana? Dari setengah kali setengah. Oke, ini adalah contoh Bernoulli tadi, ya. Jadi fungsinya adalah ini ya, ya sama dengan 0,5 pangkat X dikali dengan 0,5 pangkat 1 min X untuk X-nya 0 dan 1. Nah, kasusnya apa? Sebuah mata uang dilambungkan, dilemparkan 1 kali. Dicatat bahwa hasilnya muncul angka atau gambar. Berapa peluang muncul angka? Nah, karena yang ditanyakan angka, maka yang sukses adalah angka, yang 0 ini adalah menyatakan munculnya gambar. Oke, berapa peluang muncul angka? Tinggal kita masukkan ke rumus ini ya. Jadi Fx sama dengan 0,5 P pangkat 1 ya, dikali dengan 0,5 pangkat 1 min 1 atau 0. Pangkat 0 adalah 1. Maka hasilnya adalah sama dengan 0,5. Oke, distribusi binomial adalah pengembangan dari distribusi Bernoulli. Ada 4 ciri. Yang pertama adalah terdiri atas N usaha. Lihat, pada distribusi Bernoulli hanya ada 1 usaha. Tapi pada distribusi binomial kita ada N usaha yang berulang. Kalau lempar uang berarti beberapa kali, tidak hanya 1 kali. Kalau mengambil barang tidak hanya 1 kali mengambil, tapi beberapa kali pengambilan. Nah, tiap usaha memberikan hasil yang dapat dikelompokkan sama dengan Bernoulli tadi, sukses atau gagal, atau ada 2 kemungkinan saja. Peluang sukses dinyatakan dengan P, tidak berubah dari satu usaha ke usaha lain, dan tiap usaha bebas antar usaha lainnya atau independen. Jika kita mengambil sesuatu berarti kembalikan lagi sehingga peluangnya tidak berubah. Itu namanya adalah independen. Apa nanti yang dependen pada saat kita mengambil secara hipergeometrik? Oke, nah untuk distribusi binomial ini ya ada tambahan di depannya yaitu kombinasi nx. Ingat kombinasi adalah n faktorial dibagi x faktorial n min x faktorial. Nah, P tetap pangkat X, tapi karena di sini ada beberapa kali usaha, maka pangkatnya bukan 1 min X, untuk Hi pangkatnya adalah N min X. X-nya bisa berlaku dari 0, 1, 2, sampai dengan kejadian ke N. Oke, nah distribusi binomial punya rataan dan punya varians. Ya, nanti akan kita bahas di dalam harapan matematik kenapa ini bisa NP dan variansnya kenapa bisa NPI. Oke, distribusi binomial selain kita hitung menggunakan rumus dari distribusi binomial yaitu kombinasi NX P pangkat X dan Hi pangkat N min X yang berlaku pada saat X-nya 0, 1, 2 sampai dengan N, bisa juga kita cari dengan menggunakan tabel peluang. Tabel ini adalah tabel jumlah peluang binomial. Tadi, Px sama dengan 0 untuk N1
dan P 0,5 itu adalah sama dengan 0,5. Px sama dengan 1 itu juga 0,5. Px kurang dari sama dengan 0 itu artinya adalah, misal ini F0, ini F1, maka ini sama dengan F0 yaitu 0,5, dan Px kurang dari 1 itu adalah sama dengan F0 ditambah F1 sama dengan 0,5 tambah 0,5 sama dengan 1. Ini tadi yang ada di sini. Nah, kalau nilai ini, misal, artinya apa? Gitu. Nilai 0,0052 ini artinya adalah peluang X kurang dari sama dengan 1 pada saat number of trial-nya adalah 15. Ya. R-nya ini ya, kurang dari sama dengan 1, R-nya 1. Dan peluangnya sama dengan, peluang suksesnya sama dengan 0,4. Ya, maka peluang X kurang dari sama dengan 1 dengan N-nya 15 dan P-nya adalah 0,4, peluang suksesnya 0,4 itu adalah sama dengan 0,0052. Itu cara membaca tabel binomial. Nah, kalau kita mencari dengan N dan P yang sama, tapi kita cari Px sama dengan 1, maka kita harus mengurangkan Px kurang dari sama dengan 1 dengan Px kurang dari sama dengan 0. Ya. Logikanya begini, kita punya distribusi diskrit ya. Oke. Di sini adalah 0, ini 1, ini 2. Kalau kita mencari Px sama dengan 1, ya, berarti kita cari Px kurang dari 1, ya, dikurangi Px kurang dari sama dengan 1 integer di bawahnya. Oke, bisa dipahami? Nah, Px kurang dari 1 itu kan yang ini. Px kurang dari 1 itu adalah ini, ya, ditambah dengan ini, gitu kan. Nah, kalau kita nyari yang 1 saja, berarti kurang dari sama dengan 1 dikurangi kurang dari sama dengan bawahnya 1 itu adalah 0. Seperti itu ya. Oke, nah lanjut. Berarti Px sama dengan 1 berapa? Px sama dengan 1 adalah sama dengan 0,0052 dikurangi atasnya berapa? 0,0005 atau sama dengan 0,0047 ya. Ya, sehingga peluang X sama dengan 1 dengan N-nya sama dengan 5 dan P-nya 0,4 itu adalah 0,0047. Kita ke contoh soal. Peluang sembuh seorang penderita leukemia adalah 0,4. Bila diketahui ada 15 orang yang telah mengidap penyakit tersebut, berapakah peluangnya paling sedikit dari 10 orang akan sembuh? Paling sedikit itu artinya adalah orangnya harus lebih besar sama dengan 10. Ya kan? Paling sedikit 10, berarti lebih dari 10 dong, 10 ke atas gitu. 10 masuk enggak? Masuk. Nah, ingat, kalau kita mencari peluang lebih besar, itu adalah komplement dari peluang kurang dari. Oke. Dan pada diskrit, apabila kita punya peluang X kurang dari dan lebih dari, ada sama dengan dan tidak ada sama dengan, itu sangat berpengaruh ya. Contohnya ini X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau kita mencari kurang dari sama dengan 5 misalnya, dengan kurang dari 5 itu beda. Dengan 5 berarti areanya ini semua. Tapi kalau X kurang dari 5 berarti areanya hanya sampai 4 saja.
Nah, kalau kita mencari X kurang dari 5 berarti ini saja, tapi kalau kurang dari sama dengan 5 berarti 5-nya masuk gitu. Nah, sama dengan ini juga. Kalau PX lebih besar dari sama dengan 10, itu ke sini. Nah, maka yang kita cari di sini itu sebenarnya adalah 1 dikurang PX kurang dari sama dengan 9. Bisa juga ini tadi kita tulis 1 dikurang PX kurang dari 10. Jadi PX lebih besar sama dengan 10 itu artinya adalah 1 dikurang PX kurang dari 10. Karena kurang dari berarti 10-nya nggak ikut dong. Kalau pakai kumulatif berarti PX kurang dari sama dengan 9. Oke. Nah, kita bisa nyari ini sebenarnya dengan kita menghitung ya F0 ditambah F1 ditambah F2 sampai dengan F9. Artinya ya kita proses dengan distribusi binomial tadi ya, 15 kombinasi 0, peluang suksesnya 0,4 pangkat 0, 0,6 pangkat 15 ditambah ya 15 kombinasi 1, 0,4 pangkat 1 dikali 0,6 pangkat 14 dan seterusnya sampai 15 kombinasi 15, 0,4 pangkat 9 ya, sampai 9 dikali 0,6 pangkat 15 kurang 9 adalah sama dengan 6 gitu ya. Oke, kita bisa cari satu-satu di situ. Tapi kita tadi kan sudah punya tabel peluang. Oke, yang kita cari adalah PX kurang dari sama dengan 9 untuk N-nya 15 dan P-nya 0,4. Oke. Nah, gampang saja di sini. P-nya 0,4 ini tadi ya. Kemudian N-nya 15, R-nya 9. Ternyata peluangnya adalah 0,9 662. Sehingga peluang paling sedikit 10 orang sembuh itu adalah 1 dikurang 0,9662 atau sama dengan 0,0338 gitu ya. Oke, yang B, antara 3 sampai 8 yang sembuh. Nah, kalau antara ini bagaimana ya? Kalau antara ini berarti kan artinya peluang 3 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 8 gitu ya. Oke. Berarti kalau di sini kita cari ini sampai ini gini kan. Oke, ya yang biru ini gitu kan. Nah, berarti bagaimana ya? PX kurang dari sama dengan 8 dikurangi PX kurang dari sama dengan 2 atau 3. Kalau 3-nya ikut berarti kita kurang dari sama dengannya adalah 2. Oke, silakan dicari di tabel ini. Nah, dapat? Oke, berarti 0,905 ya dikurangi 0,0271. Oke. Yang C, tepat 5 orang sembuh. Berarti kita cari PX sama dengan 5. Kalian bisa pakai dua cara, yaitu dengan menggunakan peluang langsung ya, binomial langsung, 15 kombinasi 5. Kemudian 0,4 pangkat 5 dikali 0,6 pangkat 10. Atau kalian bisa juga pakai tabel peluang tadi dengan cari PX kurang dari 5 dikurangi PX kurang dari sama dengan 4. Oke, silakan dicari dua-duanya dan dicocokkan apakah benar. Oke, itu tentang distribusi binomial. Karena tadi sudah terbuka sedikit tentang multinomial, saya lanjutkan saja. Jadi binomial tadi hanya digunakan kalau kejadian kemungkinannya ada 2. Kalau lebih dari 2, maka peluangnya adalah menggunakan peluang multinomial, di mana cara menghitungnya adalah dengan kombinasi N dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Ya, dikali dengan peluang pangkat X, peluang pangkat X2, peluang pangkat XK. Catatannya adalah jumlah X-nya sama dengan
banyaknya N dan jumlah P-nya sama dengan 1. Oke, contoh, 2 dadu dilempar 6 kali. Lempar dadu kemungkinannya berapa ya? Lempar dadu kemungkinannya adalah 6. Tidak mungkin binomial kan? Berapakah peluang mendapat jumlah 7 atau 8 muncul 2 kali? Sepasang bilangan yang sama 1 kali dan kombinasi lainnya 3 kali. Nah, di sini ada 3 kejadian yang mau dicari. Jumlahnya 7 atau 8 ya. Kemudian pasangan bilangan yang sama muncul. Kemudian 7 atau 11 ya, atau pasangan bilangan yang sama tidak muncul. Oke. Ya, saya buat kemungkinan dadunya dulu ya. Ada dadu 1, ada dadu 2. Di sini dadu itu matanya ada sampai 6, begitu juga yang kedua. Oke, jadi di sini ada 36 kemungkinan. Ya, ada 36 kemungkinan. Kejadian E1, jumlahnya 7 atau 11. Berapa ditambah berapa sama dengan 7 atau 11? Ya, 3 ditambah 4, ya, 2 ditambah 5, 6 tambah 1. Ada 6 kejadian. Kalau 11, 5 ditambah 6 atau 6 ditambah 5. Berarti ada 8 ya, 8 per 3, 6. Jadi benar, 2 per 9, bagi 4 dua-duanya. Jadi kejadian 1 peluangnya adalah 2 per 9. Kejadian 2, pasangan bilangan yang sama muncul. Nah, mana yang menyatakan bilangannya sama muncul? Ya, di sini. Ya, 2, 2 gitu kan. Kemudian 1, 1. Kemudian berapa lagi? 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Oke, berarti ada 6. 6 per 36 itu adalah sama dengan peluangnya 1/6. Kemudian yang ketiga, baik jumlah 7 atau 11 atau pasangan bilangan yang sama tidak muncul. Berarti selain kejadian itu ya, komplemennya. Tadi udah 8 di sini, udah 6 di sini, jumlahnya 36, berarti selain itu adalah berapa? Ya, 36 dikurang 8 dikurang 6. Ya, 36 dikurang 14. Berarti di situ adalah 22. Ya, 22. Oke. Maka di sini peluangnya adalah 11 per 38 gitu ya. Nah, dengan yang ditanya adalah kejadian pertama 2 kali, kedua 1 kali, ketiga 3 kali. Berarti X1-nya 2, X2-nya 1, X3-nya 3. Nah, untuk mencari peluangnya berarti kombinasi. Tadi kalau ada 2, 1, dan 3 berarti jumlahnya adalah 6. Ingat, N itu adalah sigma XI. Ya, jadi kalau X1-nya 2, X2-nya 1, X3-nya 3 berarti N-nya adalah 6. Maka di sini kombinasi 6, 2,1,3. Kemudian P1-nya 2/9 pangkat X1-nya, P2-nya 1/6 pangkat X2-nya, P3-nya 11/18 pangkat X3-nya. Maka di sini adalah 6 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 3 faktorial dikali 2/9 pangkat 2 dikali 1/6 pangkat 1 dikali 11/18 pangkat 3. Hasilnya adalah 0,1127. Oke, ini adalah latihan multinomial, silahkan dikerjakan.